Selamat siang sahabat baja dimanapun kalian berada, semoga berlimpah berkah, sehat selalu dan selalu penuh cinta. Di video kali ini saya akan membahas interior yang telah dibuat oleh Baze dengan sasis atau unit menggunakan Isuzu NLR, basicnya long wheelbase. Seperti apa hasil modifikasinya Baze? Kita perhatikan satu persatu. Yuk. Nah, untuk di bagian luar elep ini sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan ya. Kita hanya menambahkan awning karena memang permintaannya seperti itu, yang dioperasikan secara manual. Tapi satu lagi untuk memudahkan akses ketika naik ke depan, ke dalam. Nah, ada footstep yang bisa keluar masuk secara bersamaan dengan pintu. Nah, kita coba lagi ya. Kita buka lagi. Nah, paling tidak buat yang kesulitan naik ada tambahan. Wah, tingginya kurang lebih sekitar 20. Itu sudah umum untuk kebanyakan masyarakat Indonesia, jadi nggak terlalu sulit. Saya mau praktekin buka ini. Siapa tahu saya nggak bisa. Kita lihat yuk. Karena ada awningnya, kita harus coba buka dulu awningnya. Oke. Ternyata gampang ya. Ini doang. Wes, lepas. Cukup segini aja deh. Nah, di sini sebetulnya ada tiang ya yang bisa dibuka. Jadi bisa untuk menopang awning ini secara keseluruhan. Nah, ini kapan harus pakai ini? Ya ketika kita pengen nongkrong di luarnya. Biasanya ada tambahan berupa kursi atau meja yang bisa dilipat. Nah, itu aja. Untuk pertama kita akan membahas di area depan kabin Isuzu ini, yang mana sebetulnya sih tidak terlalu banyak perubahan ya, karena kita hanya mengcover ulang jok driver dengan penambahan indikator tangki buat air. Nanti yang paling istimewanya mungkin ada di bagian belakangnya. Kita lihat di bagian belakangnya. Nah, selanjutnya kita lihat di kabin belakang yang sudah dimodifikasi sama Baze. Seperti apa, sehebat apa, seluksuri apa hasilnya. Yuk kita lihat. Wow, ini benar-benar luar biasa. Luar biasa sekali dengan hasil modifikasi di Baze. Semuanya menjadi terlihat sangat beda dan sangat amazing. Kita bahas satu persatu ada apa aja di dalam interior Isuzu Elop ini. Pertama kita ada jok nih. Jok ini kita modifikasi menggunakan jok elektrik ya, dimana untuk bagian leg rest dan recliningnya sudah menggunakan elektrik. Maksimal banget guys, maksimal banget. Coba kita bagian leg restnya. Wah, ini benar-benar nyaman. Ini benar-benar nyaman. Enak dan tidak terasa sempit lagi seperti di unit standar Elofnya. Kita lihat di bagian armrest ini ada apa? Meja flip ini kita bisa pakai buat main laptop atau sekedar membuka bekal makan siang ya. Jadi di sini kita bisa melakukan aktivitas yang cukup multi, cukup banyak ya. Karena dengan meja ini kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya bekerja ataupun lain-lainnya. Dan cara buka tutupnya itu cukup simpel dan tidak merepotkan. Seperti ini, cukup ditutup. Kita ke bagian belakang. Jumlah seat di Isuzu ini totalnya ada
4 ya, 2 buah jok elektrik dan 2 buah jok kapten biasa. Tapi ini juga sudah nyaman diduduki dan tidak terlalu sempit juga ini. Saya rasa masih enak. Udah enak. Enak. Mantap. Bagian headrestnya pun empuk. Bahan kulitnya juga lembut, bagus. Motif jahitannya pun juga, wah, ini sudah motif wajib CNC nih, kalau saya bilang ya. Oke, kita ke bagian belakang. Ada apa di sini? Nah, ini adalah toilet yang sengaja memang dipesan sama pemiliknya untuk bepergian agak jauh. Ya memang tidak bisa maksimal ya toilet di Elf ini, karena memang space yang tersedia pun tidak terlalu besar. Tapi paling tidak sudah bisa memaksimalkan atau mengcover kebutuhannya. Ada handle, di sini ada jet shower. Ini juga ada wastafel, dan tentunya ini bisa dipakai buat mandi serta buang air. Nah, kenapa posisi toilet ini agak tinggi? Karena penempatannya, permintaannya pengen di tengah, dan ternyata di posisi tengah ini ada rumah roda, sehingga harus agak naik dari lantai yang biasanya. Kemarin kalau kita tempatkan di belakang, ini mungkin bisa lebih maksimal tingginya. Tapi paling tidak untuk badan yang tidak terlalu tinggi ini masih cukup nyaman. Nah, selanjutnya di sini ada kabinet. Kabinet ini fungsinya buat menyimpan barang-barang perbekalan, entah itu nanti mau bawa kopi, gula, ataupun yang lain-lainnya. Juga ada kulkas di sini. Ini kulkas bukan sembarang kulkas. Ini asli kulkas, dinginnya juga sama seperti kulkas Anda di rumah ya teman-teman. Nah, di bagian atas ini ada apa lagi nih, kita lihat. Ini adalah pemanas air atau kettle yang memang voltasenya sudah disesuaikan untuk kendaraan dan memang khusus buat kendaraan. Ini ada coffee maker. Jadi ketika di jalan pengen ngopi, pakai alat ini udah cukup. Mantap. Dan yang paling menarik di Elf ini adalah di bagian belakang, dimana ada 2 buah sofa yang menurut saya juga ini nyaman sih ya, sebetulnya nyaman nih. Nyaman tuh. Badan saya 170 lebih tapi masih bisa selonjoran seperti ini. Dan sofa ini ketika dibutuhkan untuk istirahat bisa dirubah menjadi bed. Cuman ya memang ukurannya tidak bisa maksimal mengingat lebar unitnya sendiri nggak terlalu besar ya, sehingga kurang maksimal. Tapi paling tidak untuk menyiasati kelelahan saat di jalan mungkin ya lumayan lah. Kita lihat seperti apa sih pengoperasiannya. Wow, elektrik ternyata. Oke, satu lagi. Nah, saya ingin mencoba tidur di sini. Gimana rasanya? Saya rasa nggak terlalu susah ya. Tidur segini juga cukup nyenyak kalau buat di jalan ya. Karena kalau pengen tidur yang bener-bener nyaman sih di rumah atau enggak di hotel ya enggak. Tapi ini oke lah. Secara fungsi sudah dapat ketemu. Dan ini sofa ini paling tidak bisa memuat 4 orang dewasa lah ya. 4 orang dewasa. Cuman nggak bisa tidur semua. Cuma buat duduk aja. Tapi sekali-kali kalau mau dipakai buat tidur bisa, tapi paling tidak buat 1 orang ya. Smooth sekali jalannya. Nah, dinding semua sudah kita lapis dengan bahan-bahan yang cukup berkualitas, menggunakan vinyl premium dengan aksen lampu pilar yang cukup bagus. Hordeng cuman kita sematkan hordeng yang sesuai permintaan manual aja, sehingga mudah untuk mengoperasikannya seperti dia kurang lebih. Nah, di bagian kompartemen ini ada beberapa tombol. Wah,
Sepertinya kalau disebutin satu-satu lumayan juga nih. Kita lihat ada apa aja. Ini kebanyakan tombol-tombol buat lampu ya. Dan ini adalah tombol buat ngeluarin TV. Dengan TV ini Anda bisa menyalakan atau menyetel YouTube, mengakses Netflix dan lain sebagainya. Karena di LF ini juga kita fasilitasi dengan fasilitas internet. Pengoperasiannya cukup pencet tombol aja. Kalau nggak dipakai nanti akan kembali seperti semula. Terus ini ada kompartemen kecil buat naro mikrofon atau barang-barang kecil lainnya. Mungkin nanti ini akan dipindahkan ke sini aja, ini lebih keren. Seperti itu. Biar ini bisa maksimal fungsinya. Terus di sini ada head unit Android 7 in untuk mengoperasikan audio secara keseluruhan. Nah, tombol-tombol ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 tombol yang memiliki fungsi yang berbeda-beda tentunya ya. Yang pasti ini kebanyakan tombol lampu. Kita pencet aja salah satu karena nggak kelihatan tulisannya. Wah, ini buat ke belakang. Nah, ini lampu pilar ada di sini. Wah, lampu pilar. Terus kita pencet yang ini. Oh, ternyata kacanya bisa naik turun. Nggak sengaja kepencet tapi ternyata kacanya turun. Nah, ini buat komunikasi ke depan ketika yang di belakang nggak mau menggunakan intercom. Karena ini ada intercom buat komunikasi ke depannya. Jadi ketika kita mau berbicara hal-hal yang private, ya ini kacanya kita naikin lagi aja. Plafonnya juga ini udah model plafon yang paling baru ya. Yang memang kita siapkan buat elf ini, yang kebetulan memang ternyata elfnya ini cukup panjang sehingga kita kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di bagian tengah ini ada toilet sehingga tidak bisa dibuat satu kesatuan. Akhirnya dengan dua motif yang berbeda tapi tidak mengurangi nilai keindahan atau nilai prestisius dari sebuah elf ini. Nah, satu lagi ada beberapa lagi fitur yang tertanam di kursi ini ya. Yang pertama ini ada USB charger. Jadi dalam keadaan darurat teman-teman bisa menggunakan USB ini untuk ngecas gadget-gadgetnya. Di sini juga ada tombol yang paling saya suka nih. Tombol pijet. Wih, lumayan. Enak. Aduh, tiduran dipijet. Berasa mbak di rumah nih. Mantap. Berasa sampai ke punggung, dari bagian bawah sampai ke leher ya. Dapat. Ya paling tidak selama perjalanan ada tambahan fasilitas yang bisa dinikmati sehingga tidak terlalu melelahkan ya. Selain tadi ada sofa bed di belakang, ini juga ada tombol pijetnya. Aduh, ketiduran saya. Aduh, saking enaknya guys. Itu aja review elf long yang sudah digarap internet sama Baze. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow akun media sosial kami dan jangan lupa subscribe, like juga YouTube Baze Etusuri. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.